Sobat Jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma, spesial episode dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tahun 2025 ini tema yang diangkat adalah sehat mental dalam segala situasi. Tentunya seperti biasa Tia nggak sendiri di sini, Tia beramai-ramai. Ada 4 orang loh episode kali ini Sobat Jiwa. Boleh diperlihatkan dulu para laki-laki kita, was. Karena cowok semua ya kayaknya ya. Siapa lagi kalau bukan udah ketahuan ini yang senyum-senyum ini, Dokter Diat Mika. Halo Dok, selamat pagi. Halo Sahabat Jiwa semua. Iya. Jadi Sahabat Jiwa, di sini kita sudah kedatangan, kejatuhan, kehadiran kalian. Ada 2 sosok, asik 2 sosok. Ini yang paling ujung dulu. Ada Fikar namanya. Boleh disapa dulu Fikar? Halo semua, perkenalkan nama aku Alfikar Rehan, bisa dipanggil Fikar. Aku di sini sebagai dokter muda. Oke, sebelahnya lagi kayak asing-asing gimana gitu ya. Ada namanya Ryan, panggilannya ya. Boleh perkenalkan dulu Ryan, silahkan. Halo semua, nama saya Renhat Baktir. Saya dari mahasiswa psikologi semester 7. Oke, dari universitas mana? Universitas Negeri Malang. Wow. Baru landing atau udah lama di Lombok? Baru 2 bulan. Wah, iya itu aja. Langsung aja nih. Nanti kalian boleh ya bebas mau nanya kayak gitu. Siapa tahu ada unek-unek, kebetulan ada Dokter Diat di sini, jadi kita serang aja selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya kayak aku dulu ya. Ini tentang sehat mental dalam segala situasi. Dok, apa sih bedanya sehat mental? Mental yang sehat kita pasti bahagia. Bahagia dan sehat mental itu bedanya apa? Gimana tuh Dok? Iya. Aduh, baru mulai. Baru mulai ya, pemanasan dulu. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang sehat, ya manusia dikatakan sehat itu ya tentu saja bukan di aspek mental saja. Jadi itu ada aspek fisik. Oke. Ada aspek fisik, aspek mental, kemudian yang terakhir adalah aspek sosialnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kesehatan, itu nggak bisa dipisah-pisah. Kan kayaknya nggak mungkin ya mentalnya dipisah sama jiwanya, sama fisiknya. Iya, kayak jiwa dan raga dipisah dong berarti Dok ya? Ya. Gimana tuh jadinya? Tahlilan dong gitu. Ya, nah itu. Jadi kalau bicara tentang happiness, kebahagiaan, itu hal yang menarik. Karena untuk mencapai itu butuh konsistensi dan butuh banget untuk punya perilaku sehat setiap harinya. Nah itu yang mungkin nanti akan kita diskusikan tuh. Bagaimana caranya untuk punya kesehatan mental yang mantap, yang optimal dalam segala situasi. Oke. Kalau Ryan sendiri artinya sehat mental, apalagi di situasi yang amat sangat sibuk mungkin sekarang ya. Orang tua di mana, Ray? Orang tua ada yang di Jakarta, Oke. Mama kerja di Jakarta. Kalau papa di Abu Dhabi. Wow. Dok, kita langsung import nih istilahnya. Iya, kamu caranya menjaga kesehatan mental atau arti kesehatan mental dulu deh menurut kamu itu apa? Kesehatan mental sebenarnya kalau dalam psikologi itu Yes. individu yang dapat beraktivitas atau melakukan tugasnya dalam sehari-hari, dan juga kayak kegiatannya sehari-hari bersosialisasi atau apa-apa tuh terjalan dengan lancar gitu, nggak ada masalah. Kalau menurut aku gitu sih kesehatan mental. Oke, jadi semua berjalan sesuai apa yang kita harapkan seperti itu ya. Kalau Fikar sendiri, seperti yang kita tahu ya, apalagi dibilang di koas Dok ya, sering disuruh-suruh nggak sih sama Dokter Diat? Kalau disuruh-suruh sih enggak ya, lebih ke bekerja sama Iya, sama teman itu dia sejawat. dong ya dong. Tentunya- Gimana tuh menurut Fikar? Tentunya kalau menurut saya untuk menjaga kesehatan mental sih, apalagi posisinya saya di sini sebagai seorang rantauan dari luar kota, tentunya untuk menjaga dari kesehatan mental sendiri itu cukup penting, apalagi dengan stresor dari mungkin pembelajaran dan juga mencari teman-teman baru di sini tuh cukup sulit sih, namun tidak terlalu gampang juga, sehingga untuk menjaga kesehatan mental tuh lebih ke kita harus mencari apa hobi kita, apa yang kita senangi, dan juga melakukan apa yang kita senangi sih.
untuk tetap menjaga mental kita tetap stabil. Iya, Mungkin itu, tetap dijaga tetap ya. dijaga. Tapi dokter pernah baca nih salah satu artikel, katanya sakit yang paling menyakitkan itu adalah sakit mental daripada sakit fisik. Menurut kalian gimana tuh? Dokter dulu mungkin, silakan. Ya, kan udah ada jelas ada lagunya. Apa tuh lagunya? Lebih baik. Gimana tuh? Itu udah ada Iya, lagunya. Lebih baik sakit. Gigi itu. Gitu gitu. Gigi itu. Dok. Gigi kan ya? Gigi daripada gini. Sebenarnya yang namanya sakit kan itu satu hal yang tidak nyaman ya. Sakit apapun itu pasti nggak nyaman. Ya. Makanya ada namanya keilmuan-keilmuan yang diajarkan untuk bagaimana memitigasi, mencegah, bagaimana untuk mengobati dan bahkan memperbaiki sesuatu yang dikatakan sakit itu. Makanya ya ada ilmu kedokteran, ada ilmu psikologi, seperti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa masalah kejiwaan itu atau sakit mental itu lebih berat dari sakit lain, enggak juga. Tetapi memang dampaknya itu sangat luas. Ya, dampaknya sangat luas. Tadi Rehan bilang, oh itu ketika seseorang tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Bayangkan misalnya kalau kita bicara depresi. Orang yang depresi itu tidak akan mampu untuk melakukan fungsinya, fungsi hariannya. Perawatan diri terganggu, kerja dia terganggu, otomatis akan berdampak apa? Ke lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga akan tidak nyaman dengan situasi itu. Kalau misalnya seorang ayah, ya, seorang ayah, fungsi dia sebagai tulang punggung akan berkurang dengan adanya masalah kesehatan jiwa. Pemasukan atau pendapatan juga akan terganggu. Ya, bagaimana dia mendampingi anak-anaknya juga pasti akan berkurang ketika mengalami masalah kesehatan jiwa. Dan fungsi dia sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah material dan non material kepada istri juga akan pasti akan berkurang, sehingga dampaknya akan sangat luas. Bukan berarti kalau penyakit fisik tidak berdampak demikian, tetapi kalau masalah kesehatan jiwa itu aspek sekitarnya yang terdampak itu lebih luas dia. Iya, itu kalau dibanding yang fisik, misalnya seperti tadi penyakit-penyakit yang mungkin bisa dilimitasi hanya dengan farmakoterapi saja, hanya dengan obat saja. Tapi kalau jiwa kan jelas itu, seperti yang kita tahu tuh, penanganannya kan nggak bisa cuma hanya obat saja. Jadi harus ada terapi non obat. Ya, ada perubahan perilaku di situ, pola hidup, pola makan, pola pikir dilatih tuh. Intervensinya banyak tuh. Ya, terus yang kedua ada modifikasi lingkungan, bagaimana support system, bagaimana stigma, itu banyak hal yang harus diperbaiki tuh untuk mengatasi masalah kejiwaan. Jadi itu nggak sedikit dampaknya, juga tidak mudah untuk pengobatannya. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana mencegah. Artinya dong, kalau mental kita sehat, fisik kita pun jadi sehat ya. Karena sering nih, terutama di pojok healing yang sahabat jiwa ya, yang datang tuh tiba-tiba karena kepo tengah malam, susah tidur, overthinking, terus jadinya apa ya, panik tiba-tiba dadanya debar-debar, keringat dingin atau apalah gitu, anxiety kata orang anak-anak muda sekarang. Padahal itu nggak kenapa-napa, bukan sakit jantung, sahabat jiwa. Jadi jangan takut dulu tiba-tiba ke IGD, di EKG, dicek segala macam, totalnya cuma butuh teman cerita, seperti itu. Ryan sendiri nih, apalagi jauh ya dari orang tua ya teman-teman ya. Gimana nih caranya menjaga kesehatan mental? Pasti pernah homesick nggak sih, Ryan? Homesick pernah sih, tapi nggak sesering itu. Oke, boleh diceritain nggak? Homesick itu pertama kali yang benar-benar dirasakan itu waktu pertama kali pindah kuliah. Karena kan aku beda kota. Aku lahir di Jakarta sama mama. Terus pas mulai kuliah itu pindah ke Malang. Itu pertama kali homesick di situ. Terus baba, kalau Arab itu baba manggilnya, tuh ayah ke Malang. Dari Abu Dhabi langsung ke Malang. Cuman 1 hari, abis itu pulang homesicknya bertambah di situ. Malah dijengukin malah makin homesick ya? Karena dia pulang 1 hari, 1 hari itu langsung pulang. Oke. Terus gimana tuh? Itu sebenarnya lumayan heal itu gara-gara langsung masuk kuliah. Oke.
Jadi mungkin kalau buat ngatasin homesick, biasanya aku milih tiket yang hari Minggu biar Senin itu langsung kegiatan, full kegiatan. Gitu. Kalau buat homesick. Jadi dipadetin ya, aktivitasnya dipadetin Iya. biar pikirannya teralih. Iya. Nggak merasa kesepian. Tinggalnya di kos atau di apart atau ada rumah? Eh, kayak villa gitu. Oke, jadi kan kalau misalnya sendiri apalagi ya dalam satu ruangan itu makin bertambah overthinkingnya. Itu saya sih sendiri, saya begitu dulu. Setuju juga sih. Curcol ya, curcol dikit ya, mas-mas ya, biar nggak tegang banget ya. free cut lagi. Pikar katanya tadi dari rantau ya. Rantau juga Mbak. Sejauh apa? Dari Makassar. Wow, ini kayaknya jauh-jauh semua dok ya. Saya juga rantau. Oh, saya aja yang rumah di sebelah ya. Gimana tuh Fikar? Pernah homesick nggak? Pernah, pasti. Oke. Kalau apalagi kalau rantau pasti pernah homesick. Kalau sama kayak Ryan, homesick pertama kali itu pas awal-awal juga, awal-awal masuk kuliah. Jadi malah lucu homesicknya tuh cuman karena di kamar itu ada satu foto keluarga bareng. Terus posisinya malam sendiri. Oke. Nah, ngelihat foto itu tiba-tiba nyucur aja, ngalir. Agak heran juga, tapi ya mungkin mikirnya, oh ini namanya homesick pertama kali kan ngerasain. Baru Oh, ini- nyobain ya. Baru nyobain, first timer jadinya ya udah. Oh ini namanya homesick ya udah, jadi dikeluarin sendiri emosinya, terus ya sama kayak Ryan sih caranya untuk ngalihin ya pergi keluar atau nggak nyari teman. Dan setuju yang sama dikatain sama Ryan bahwa paling ampuh itu dengan cara mencari kesibukan. Nah setelah itu nyoba-nyoba cari kesibukan, pergi masuk organisasi, pergi acara kegiatan-kegiatan organisasi BEM dan ada organisasi keagamaan, dan jadinya ya cukup berkurang untuk rasa homesicknya. Dan plusnya Ya. karena kita adalah seorang rantau, teman-teman jadi lebih banyak Nah, itu dia ya. pasti. Tapi tadi ngomong-ngomong sibuk, lebih sibuk anak psikologi atau anak koas ya? Nah, Siapa yang mau jawab? Atau Pak Dokter mau jawab? Silakan. Karena saya bukan dari dua-duanya. Silakan. Saya kepo nih. Karena banyak yang ini dok, kadang ini bedanya dokter psikiater sama dokter psikolog apa ya gitu. Iya. Boleh diluruskan kira-kira dok di sini? Ini diluruskan ya. Iya. Yang jelas kalau untuk psikiater itu Oke. dia harus menjalani profesi sekolah dulu kayak Fikar. Jadi dia sekolah dulu 6 tahun, ya habis 6 tahun dia melakukan bakti kepada negara itu 1 tahun ya, Fikar ya. Ya, 1 tahun, Dok. Kemudian dia menjalankan profesi tugas sebagai seorang dokter, melanjutkan studi lagi 4 tahun sampai 5 tahun, baru Oke. dia dikatakan sebagai dokter psikiater. Nah, agak berbeda kalau psikolog dia tidak profesi dokter. Dia sekolah S1 psikologi. Nah, sekarang kalau nggak salah ada profesi psikolog lagi kalau nggak salah Iya. ya. Dia harus ambil profesi dulu. Nah, kalau dulu dia harus ambil Master of Psikologi untuk menjadi seorang psikolog. Nah, itu juga variasinya luas ya kalau setahu saya itu. Jadi perbedaannya adalah kalau dia psikiater itu dokter spesialis yang menangani masalah kedokteran jiwa, itu disebut psikiater. Nah, kalau psikolog klinis itu dia memang sekolahnya berbeda, khusus psikologi. Gitu. Oh, Iya, cuman itu Mbak Tia, saya kok kasihan ya lihat Kenapa dia? Rehan sama ini sering homesick ya. Dia nggak pernah homesick soalnya. Gimana? Kalian Iya. cerita. Maksudnya kalau saya nggak sekolah tahu. itu kan kita yang minta kan? Iya, Iya toh? iya, Iya. benar. Oh. Kan Fikar mau ke Lombok, ayo dipaksa nggak? Enggak sih dok, Secara sadar, secara sadar. secara sadar Secara sadar. memilih untuk sekolah, sekolah Lombok. di Lombok. Benar. Apalagi Ryan. Ryan, secara sadar ke Malang. Iya, Kan banyak pilihan sekolah psikologi bagus-bagus di Jakarta toh? iya. Iya, secara sadar. Tetapi ketika memilih secara sadar, kok homesick? Kalau rasa kangen sih pasti Kangen ya? ya nggak bisa dipungkiri, pasti ada rasa kangen Iya. sih. Apalagi kalau udah yang udah lama nih nggak pernah ngerantau, terus tiba-tiba sendiri ya, tiba-tiba sendiri, kayak feel sendirinya tuh lebih kerasa gitu, feel kosongnya tuh lebih terasa gitu loh. Kosong. Jadi kayak kerasa hampa, sepi sendiri, apalagi di ruang kamar kos yang cuman berapa kecilnya cuman sendiri.
rasa lonely-nya tuh kerasa. Jadi ya mungkin gara-gara itu terciptalah rasa homesick. Ya, gitu ya. Iya, kalau mama sih mungkin culture-nya beda. Jadi kalau di keluarga itu terutama anak laki-laki memang harus keluar. Oke. Apalagi kalau misalkan dia sudah bekerja gitu. Biasanya kita ya dengan kuliah di luar kota itu cara kita belajar. Cara belajar. Iya. Untuk kedepannya emang kita harus sendiri. Nah, itu Nangani semuanya itu sendiri gitu. jadi ada beberapa culture yang memang budaya yang masing-masing kan agak berbeda. Harusnya kalau di Makassar, setahu saya orang Bugis itu senang merantau. Senang merantau. Iya benar dong. Benar. Banyak yang jadi artis. Iya. Emang gitu ya. Ini kan menarik ya. Ketika mereka studi. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu psikiatrik, itu ada berapa lama sih waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bisa beradaptasi dari perubahan lingkungan? Berapa lama mulai adaptasi? Kalau adaptasi itu awal kan pindah ke sini 2021 akhir, sempat down banget itu 2002 awal, bangkitnya tuh mulai 2022 akhir. 1 tahunan. Setahunan. 1 tahunan. Ini Rehan? Homesicknya. Ya, kamu adaptasi dan bisa untuk menjalani dengan nyaman itu berapa lama kamu yang butuhkan waktu? 1 minggu udah. Oh, lebih cepat. Keren. Dan kamu udah enjoy banget di Malang. Oh, Oke. fun fact-nya itu saya sampai sekarang belum punya teman yang benar-benar deket satu pun di kelas atau dimanapun itu di universitas. Jadi saya semua tantangan di kuliah itu saya paksakan diri saya itu untuk melawan sendiri gitu, untuk nyelesain sendiri. Iya. Ini yang kita lihat beda-beda ya, Tia ya. Benar. Jadi kalau di penelitian yang saya lakukan untuk melihat khusus di kedokteran ya, Ya. di kedokteran, aku melakukan research tentang apa sih kendala mahasiswa itu kalau perpindahan dari fase high school dia dari SMA pindah ke FK itu sebagian besar masalahnya nomor 1 itu adaptasi, Ya. nomor 2 itu motivasi. Nah dalam ilmu kedokteran itu adaptasi ini ya ini kan situasi yang berbeda. Tema kita dalam segala situasinya berbeda. Ya. Yang sebelumnya dia menjadi siswa berubah menjadi mahasiswa. Nah, dalam beberapa teori itu memang akan mengalami banyak sekali gangguan penyesuaian ketika terjadi suatu perubahan. Bisa dia gangguan penyesuaian dalam reaksi tadi meneteskan air mata, depresi singkat ya. Nah, atau mungkin dalam emosi dan perilaku ya, bisa agak agresif, destruktif, sensitif, cepat marah, ada dengan reaksi cemas, khawatir ya, ada dengan reaksi perilaku-perilaku yang impulsif. Nah, itu akan membaik dengan sendirinya. Nah, beberapa teori dikatakan 6 bulan. Teori mana itu? Teori gangguan penyesuaian. Jadi mereka tuh manusia itu kan penyakit gangguan penyesuaian ini namanya sublimating disease. Ya. Jadi dia akan membaik dengan sendirinya. Tapi kalau 1 minggu seperti lain itu berarti kemampuan dia untuk resilience-nya dalam sebuah situasi itu cukup bagus gitu, cukup cepat banget responnya. Dan memang itu yang perlu dikembangkan untuk para remaja ya, untuk bagaimana resilience itu dalam segala situasi. Terutama yang misalnya baru masuk ke dunia pendidikan, yang baru keterima P3K, terima CPNS gitu. Itu kan lingkungannya baru, atau ini dia baru masuk misalnya berubah dari fase sarjana kedokteran masuk ke fase dokter muda. Itu beda banget cara belajarnya. Beda banget situasinya ya kan, senyum dosennya beda ya. Yang fase strata sama yang fase profesi. Senyumnya dokter Diat gimana? Oh, Ya lebih ramah saat profesi lah Vika. lebih ramah, apalagi dalam poli. Ramah banget. Itu Tia. Jadi fase-fase itulah yang perlu dilihat tuh. Jadi ketika kita bicara tentang kesehatan mental yang optimal dalam segala situasi, kita harus lihat tuh situasinya seperti apa. Itu. Jadi saya lihat nih 2 mahasiswa keren-keren banget nih. Iya. Kenapa ketika dia wah saya bener-bener lagi nggak nyaman nih, lagi kangen, dia sudah tahu bahwa aku lagi nggak nyaman nih, dia langsung cari kegiatan keluar. Tadi Rehan malah melakukan beberapa kegiatan tuh, menjalankan hobinya. Nah itu bagus untuk seseorang tahu sebelum dia nyampe
burnout. Itu dia, baru mau tak potong. Oh. Gimana kalau kita di tempat kerja dong? Ini kan dia saat posisinya udah jauh dari orang tua. Oke, homesick, oke. Nah, udah kuliah nih. Capek sama kuliahnya. Atau udah kerja sebaliknya. Seperti saya Iya. dah, bukan kita, saya dah gitu ya. Saya gini dong. Burnout gitu di tempat Burnout. kerja, belum urusan rumah, anak segala macem. Itu bagaimana sih dok? Padahal kan kita nggak pengen ya marah-marah sama anak gitu, tapi kebawa emosinya, apalagi depan suami, gitu. Kalau sudah begitu, itu berarti sudah burnout. Kalau tidak sudah sampai emosi. Sebelum itu, nah itulah pentingnya kayak tadi yang dikatakan Fikar sama Rehan. Iya. Sudah ada early warning system tuh di kita. Oke. Kita sudah tahu nih, oh kayaknya aku ntar lagi bakal meledak nih. Iya jangan diterusin dulu. Kalau Tia kan ASN. Ada berapa hari tuh bisa cuti? 12 ya dok? 12 hari, ambil cuti sehari, rest dulu. Oke. Jadi biar cooling down gitu. Nih kadang itu kita maksain aja, eman nih cutinya. Ambil cutinya sehari untuk rest. Itulah kenapa dalam dunia kerja itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada Sabtu, Minggu libur, cuma Sabtu libur. Itu untuk apa sebenarnya? Itu untuk kita mengembalikan kondisi kesehatan mental kita. Jangan Sabtu Minggu nambah lagi kerjaannya. Itu dia, begitu dong. Tapi kalau kita ini kan masih di jam normal ya, teman-teman semua ya. Betul. Koas kerjanya normal kan ya? Normal. Ih, makanya. Dokter muda tuh normal banget. Ryan apalagi di psikometri asik banget ya sama Mbak Helen ya, sama yang lain ya. Nggak pernah diapa-apain kan ya Mbak Helen ya. Gimana dengan yang kerjanya pagi ketemu pagi dong? Pagi ketemu pagi. Ya, gini. Kalau kita bicara tentang ketidaknyamanan dalam sebuah situasi, pasti kan stres ya. Ya, pasti. Nah, kalau bicara di otak manusia itu ada hormon stres yang namanya kortisol. Ya. Nah, hormon stres inilah yang sering mengganggu kesehatan manusia. Yang mengganggu hipertensi, gula, debaran jantung, nafas, produksi asam lambung semua diganggu oleh namanya hormon stres itu. Makanya harus di manage gitu. Nah kalau orang yang bekerjanya mohon maaf ya pekerja shift itu memang harus antisipasi. Makanya shift itu nggak ada tuh yang nggak ada liburnya Mbak Tia. Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam tidur libur ya. Jadi ada fase aklimatisasi bagaimana mereka untuk kembalikan ritmenya lagi. Jadi hormon stresnya cooling down lagi, turun lagi gitu. Nah, jangan sampai waktu liburnya digunakan untuk nambah stres lagi, stres baru, tapi itu digunakan untuk bersama keluarga, istirahat, melakukan hobi yang disukai. Itu kayak Fikar sama Rehan. Nah, itu paling Ryan. Ryan dari tadi siapa Ryan? Ini Ryan. Fikar Rehan. Oh alah, dua-duanya dipanggil. Ryan. Itu dia. Jadi sebenarnya kita itu butuh untuk tahu ini kayaknya udah mentok nih. Ntar lagi saya bakal meledak nih. Kita harus punya sistem untuk itu. Jadi saya rest dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kita bisa menata diri kita. Jadi ada warning sistemnya tuh, self awareness kalau bahasa anak monjoknya. Selagala sih kita ya. Selaganas ya. Itu jadi bagaimana seseorang itu bisa sadar, udah tahu nih batasannya aku ntar lagi lewat nih gitu. Ketika sudah dalam tekanan, stresor yang tinggi gitu, ada sebagian orang mau los-los aja, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata akhirnya meledak. Kata-katanya jadi kasar, destruktif ya, marah-marah, mengamuk gitu. Itu kan sudah dilewatin batas toleransi dalam diri. Jangan sampai kerja tipes. Atau autoimun katanya dong. Kerja resign. Banyak itu. Ada loh yang udah kerja tapi lagi nyari kerja. Iya kan? Banyak itu. Kalian ada yang mau ditanyain nggak sih sama dokter Dian? Mumpung ada dokter Dian loh di sini. Iya. Mau nanya. Apa? Gak usah angkat tangan, langsung aja. Biasanya gitu. Oh gitu. Mau nanya tentang kebiasaan sekarang itu apalagi di sosial media tuh banyak dok yang selalu
melakukan self diagnose. Oke. Dikarenakan sudah terlalu opennya banyaknya buku ataupun juga informasi yang bisa kita dapat di sosial media ataupun juga di website, itu banyak yang melakukan self diagnose, Dok. Mungkin bagaimana sih cara kita memberitahu bahwa self diagnose itu tidak bagus, apalagi karena bisa membuat stres dalam diri sendiri langsung, dan bagaimana cara kita memberikan pencerahan kepada orang-orang yang melakukan self diagnose itu, Dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara self diagnosis, diagnosis itu muncul dari tenaga profesional, ya, dari dokter, dari psikolog, itu keluarnya begitu, diagnosis itu, ya, bukan dari misalnya ChatGPT, atau DeepSeek, nah, nggak keluar dari situ, ya. Apakah aku 1, 2, 3, 4 itu kalau misalnya pernah coba nggak pakai ChatGPT untuk self diagnosis? Pernah. Note-nya apa? Baca nggak note-nya? Warning-nya dia? Tetap konsulkan ke dokter. Di bawahnya. Konsul ke tenaga Medis. profesional atau tenaga medis yang memang memiliki keahlian itu. Bahkan AI saja mengasih peringatan. Iya. Iya. Nah, kalau self diagnosis itu dampaknya akan sangat buruk. Satu, labelisasi. Belum gitu, sedepresi. Jadi setiap hari tuh maunya turun terus. Padahal memang kalah. Memang lagi sedih, mungkin karena Liverpool kalah. Itu kan hal yang biasa gitu, lagi sedih. Tapi begitu, wah aku sedih, kehilangan semangat. Padahal ada kriteria lain yang memang harus terpenuhi untuk memunculkan sebuah diagnosis. Itu. Jadi yang harus dilakukan satu, stop self diagnose, datanglah ke tenaga medis. Apa sih fungsinya kita tahu banyak? Itu bagus untuk tadi saya bilang. Untuk dokter Diat bilang, kita tahu limitasi kita sampai di mana. Oh, ini saatnya saya harus cari teman bicara atau saya harus berangkat ke tenaga profesional gitu untuk membahas tentang apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan dan apa yang aku lakukan kok tidak seperti biasanya. Itu wajar, kalau semakin banyak nulis kan semakin paham kita tentang kesehatan kita. Tetapi bukan untuk mendiagnosis diri sendiri gitu. Karena yang bisa menilai kita itu kan orang lain. Ya. Orang lain emang selalu pintar menilai orang. Gitu lah ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kita merasa diri kita lagi nggak baik-baik aja. Itu kan ya, untuk mengekspresikan bahwa kita lagi nggak sehat mental di semua situasi. Kita bukan Power Ranger sekali ya guys ya. Kita juga bisa burnout, kita juga bisa homesick, atau misalnya yang LDM. Nah, itu dia. Apalagi kan, pasangannya jauh. Udah punya pacar belum? Mas. Belum. Raya? Belum. Haram pacaran. Oh gitu. Iya. Nah, apalagi kalau pasangannya jauh gitu ya. Apalagi yang LDM. Baru nikah, abis akad gitu, banyak di TikTok langsung pisah kayak gitu. Itu pasti berat juga dok. Apalagi yang misalnya lagi hamil istrinya, ANC sendiri, ANC lagi periksa kandungan sendiri, lahiran sendiri, apa sendiri. Tiba-tiba suaminya datang udah usia anaknya 3 bulan kayak gitu. Terus manggilnya om lagi kalau sebagai wanita, karena saya sendiri wanita di sini, cara untuk mengatasi itu semua apa dok? gitu. Ya. Yang nomor 1 tadi itu. Jadi kalau long distance marriage itu memang tidak direkomendasikan. Dalam skala Holmes and Rahe, mungkin nanti sahabat bisa cari di Google. Itu ada skala sensor kehidupan manusia. Itu long distance marriage itu nomor 3. Nomor 1-nya memang kehilangan orang yang kita cintai. Meninggal atau apa. Long distance marriage itu nomor 3. Bahkan nikah aja nomor 7. Nikah aja masalah gitu, stresor. Apalagi menikah kemudian jaraknya terpisah, itu masalah gitu. Makanya ketika akan menikah dibicarakan konsep pernikahannya akan seperti apa, kedepannya akan bagaimana gitu. Itu yang perlu harus dilihat ya. Cuman yang paling penting adalah satu, kita tahu takarannya, batasannya kita apa, supaya apa, tetap sehat mental dalam sebuah situasi itu. Karena kan kita nggak pernah duga tuh apakah memang situasi pernikahan kita akan dalam satu lokasi terus atau memang akan terpisah jarak. Kan ada saja tuh tiba-tiba mungkin ada tugas atau mungkin mau upgrade knowledge kuliah misalnya di beda pulau. Itu kan bisa, tapi yang penting itu satu. Kita harus tahu
batasan kita sampai mana nih? Apakah kita sudah dalam fase nyaman apa tidak, atau memang sudah dalam fase burnout? Entar lagi burnout nih. Kalau sudah dalam kondisi begitu ya udah tinggal buka Traveloka, cari tiket untuk berangkat untuk bertemu dengan pasangannya. Kalau duitnya nggak ada. Kan ada media yang bisa digunakan Iya, gitu video ya. call. Jangan pinjol, video call. Video call, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu lihat lagi, tadi sudah dikasih tahu nih sama adik-adik dari psikologi dan kedokteran. Satu, kita belajar untuk menata hari. Hari dengan tadi bilang ada kegiatan yang dibuat, buat template kegiatan harian gitu. Ya, jadwalnya diperbaiki supaya apa? Supaya kangennya bisa dimitigasi. Ya, supaya kita masih bisa mengalihkan ketidaknyamanan diri kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu tuh dibuat itu. Nah, yang ketiga, udah tadi dibilang sama Rehan ya, Ryan punya kegiatan baru. Nah, Ryan kebetulan tidak ada teman nih. Kalau Fikar dia mainnya buat komunitas baru. Wah, dia buat organisasi, kemudian organisasinya juga dia buat ada yang variasi religi, ada yang politik ya. Ikut organisasi. Itu. Nah, ikut itu salah satu juga cara untuk bagaimana memitigasi masalah kesehatan jiwa dalam situasi tadi LDM tadi. Gitu. Dan yang terakhir yaitu kembalikan, saya bilang bahwa segala sesuatu itu ada yang di luar kendali kita, gitu kan? Iya, aspek religinya betul itu. Semuanya berjalan sesuai semau kita. Iya, tidak semua semudah teori. Iya, bukan gitu, Ryan. Teorinya di psikolog gimana, Ryan? Teori apa? Ryan, ada yang mau ditanyain nggak ke dokter Diat atau ke Fikar? Ada yang mau diceritain kira-kira? Aku masih enjoy conversationnya sih dari tadi. Oke. Dia enjoy mendengarkan kita, Dok. Iya, saya melihat Ryan itu unik. Kenapa? Karena di Indonesia, di media, ada situasi-situasi di mana keberadaan seorang ayah selalu dipertanyakan. Which is we called fatherless. Oke. Ya. Tadi kamu ceritakan ayahmu kerja atau di Jauh. Abu Dhabi. Terus itu nggak mungkin bisa tiba-tiba kamu kangen kalau terbang gitu kan, budgetingnya pasti mahal banget gitu. Iya. Iya dong. Of course. Terus mamamu di Jakarta aku rasa untuk nyari tiket nggak susah. Ya. Nah, sosok ayah yang hanya datang, kamu bilang tadi aku nggak nyaman banget karena dia cuma sehari dan pergi. Bagaimana kamu nge-cope itu? Karena mungkin udah used to, udah terbiasa sama itu. Dari kecil udah seperti itu. Jadi coping mekanismenya kita tuh diajarin dari dulu diri sendiri. Sama mama juga diri sendiri. Jadi misal waktu LDR yang pertama itu yang saya ngerasa banget, itu saya nekanin ke diri saya, kalau saya lagi butuh, saya distractionnya bukan nge-video call sama mereka. Saya malahan buat organisasi baru, misalnya teman. Walaupun itu akhirnya saya nggak cocok sama teman-teman itu. Tapi maksudnya distractionnya itu yang ke yang lain, bukan yang ke tempat tujuan yang saya pengen sebenarnya. Karena efeknya saya rasakan sendiri, saya akan ketergantungan. Jadi butuh video call terus-terusan. Gitu. Kalau untuk sosok ayah itu memang saya sebenarnya udah terbiasa, dan karena udah terbiasa itu jadi nggak ada yang namanya misalkan orang-orang suka bilang sekarang daddy issue atau apa itu enggak sih, nggak terlalu ngerasa kayak gitu, karena memang setahun ada kok kita beberapa kali ketemu. Iya, itu menarik ya, karena setiap orang punya cara untuk menghadapi situasinya dengan cara yang berbeda-beda. Ya itu jadi nggak aku bilang tadi nggak semua sesuai dengan teori, setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Cuman yang menarik adalah ketika penelitian saya tentang adaptasi menjadi hal yang penting, komunitas makhluk sosial yang namanya dokter muda itu dia harus bisa adaptasi dalam jangka waktu yang tepat, yang cepat.
Bukan begitu? Setuju. Ah, ya, baru adaptasi di departemen psikiatri misalnya, 5 minggu berikutnya dia harus adaptasi di departemen pediatrik. Dan pediatrik berapa minggu? 10 minggu. 10 minggu dia harus pindah lagi ke kedokteran kelautan misalnya. Dan 5 minggu lagi geser lagi. Geser lagi. Nah itu kan harus sehat jiwa ya untuk perubahan situasi yang sangat Luar biasa. dinamis seperti itu. Tuh gimana tuh untuk Kalau dari kita sih mungkin lebih dibiasakan. Sudah terbiasa dari pelajaran dari blok ya, dari fase sarjana. Di mana dalam satu semester itu ada 3 blok dan dalam satu blok itu hanya sekitar 5 minggu. Jadi itu yang mungkin kita bawa juga ke fase untuk termuda sekarang. Jadinya sudah dibiasakan dari dulu, namun tentunya ada fase yang kita agak sedikit terlambat dan sedikit delay dan butuh adaptasi lebih lama, sehingga kadang agak sedikit kececer di awal. Namun karena mungkin kita selalu menganggap bahwa kita di posisinya ini tuh nggak sendiri, ada teman-teman yang lain juga, jadinya kita saling let it flow bareng. Dan alhamdulillahnya sekarang udah stase ke-5, ini jiwa stase ke-6 masih aman-aman saja. Tak nih kayaknya. Udah di konseling pribadi sama dokter. ya itu kenapa saya menanyakan itu? Karena kalau kita bicara tentang berbagai situasi, ini mereka sedang dalam situasi yang tidak biasa. Satu, mahasiswa. Iya, betul. Ya, kalau Ryan mahasiswa psikologi, which is dia ke Mataram. Ini kan dia dari Malang ke sini, adaptasi lagi, dia belajar bagaimana melihat kegiatan para psikolog di mental hospital. Kan gitu. Si Fikar datang ke sini melihat bagaimana kegiatan para psikiater di mental hospital. Ini kan tidak jauh berbeda situasi yang mereka hadapi. Cuman kembali lagi ke topik, mereka punya cara yang berbeda-beda untuk menghadapi perubahan situasinya. Gitu. Walaupun teorinya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Cuman mereka pasti punya cara sendiri-sendiri, dan itu didapatkan dari bagaimana mereka tumbuh. Dari kecil sampai besar. Tadi Ryan cerita tuh, aku beradaptasi dengan cara yang aku belajarin. Keren banget. Iya, dan Fikar juga pasti punya cara sendiri tuh, sebagai orang Bugis dia beda lagi tuh cara ini. Dari orang Bali beda lagi caranya, orang Sasak beda lagi caranya. Karena budaya itu akan membentuk seseorang bisa menghadapi segala situasi. Tapi ya itu tadi, tidak akan selalu sama teorinya gitu. Mungkin agak berbeda. Misalnya kalau yang tadi ini kan, kalau Ryan agak menarik ya. Ryan, mamamu orang Indonesia? Bukan. Oh, berarti Kamu bukan ini, orang tua bukan orang Indonesia, dua-duanya. Dua-duanya Yaman. Wow. Ini berarti tidak punya KTP ya? Punya KTP, jadi kayak setiap tahun itu nanti aku ganti gitu. Kan permanent resident kan. Oke, warga negara asing berarti. Gokil. Iya. Keren banget, Ren. Kita merasa gitu ya. Iya, dan bahasa Indonesia Iya, makanya dari tadi bagus, soalnya aku takut dok, dia ngerti nggak sama pembahasan kita karena kita pakai bahasa Indonesia. Maunya kita in English, sahabat jiwa. we should try to speak Iya, English. tapi dia keren banget. Kamu udah berapa tahun di Indo? Aku kan lahir di Jakarta. Oh, dari lahir berarti di sini. Enggak, dia berarti kan ini bisa dia langsung jadi warga negara. Iya. Bentar. Oh, iya. Di rumah sama orang tua ngomong pakai bahasa apa? Mix sih, Arab sama English. Indonesia nggak ada dong. Berarti adaptasinya bagus. Bagus, Iya, makanya. bagus. Keren lah pokoknya. Itu dia dok ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental dalam segala situasi. Walaupun situasinya amat sangat pelik. Karena balik lagi ya, tidak semuanya berjalan sesuai dengan kemauan kita. Seperti itu. Tadi dia udah minta ini dong. Quotes ya, bukan lagu, quotes. Quotes ya? Iya. Kalian udah ada quotes kan? Waduh. Pikirkan dalam 5 detik dari sekarang. Tunggu. Dokter lihat dulu karena dia mau buka contekan. Jangan contekan.
Oke, sahabat jiwa. Jadi ini Sambil nunggu contekan. Oke, itu pentingnya kita menjaga kesehatan mental dalam segala situasi karena situasinya kadang nggak semua sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita pikirkan seperti itu. Nggak apa-apa, kalian kita butuh waktu sendiri, butuh waktu nangis 10 detik untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu sahabat jiwa. Dan jika butuh layanan konseling, RSJ Mutiara Sukma hadir selalu di tengah-tengah masyarakat, offline maupun online. Yang offline-nya sahabat jiwa bisa langsung datang ke RSJ Mutiara Sukma atau setiap hari Minggu sahabat jiwa kita buka layanan namanya Pojok Healing di Hotel Grand Madani, di halaman Hotel Grand Madani. Di situ bisa melakukan screening, lalu bisa konseling dengan psikiater, psikolog maupun nurse spesialis jiwa. Gratis sahabat jiwa. Jangan takut buat dipungut biaya, nggak perlu bawa rujukan, nggak perlu bawa macam-macam, tinggal bawa cerita hidupnya masing-masing seperti itu sahabat jiwa. Untuk online kita ada aplikasi yang bisa sahabat jiwa download di Play Store seperti itu ya. Nama aplikasinya Mutiara Sukma. Mutiara Sukma ini di dalamnya ada fitur lapor budir, layanan pencegahan orientasi bunuh diri. Jadi sahabat jiwa bisa untuk mengakses layanan kesehatan mental, bisa konsultasi screening secara gratis karena langsung terhubung ke WhatsApp maupun telepon seluler. Bisa telepon maupun WhatsApp langsung ke RSJ Mutiara Sukma, nanti terhubung ke psikolog RSJ Mutiara Sukma. Gratis sekali lagi sahabat jiwa, tidak ada yang dipungut biaya. Lamaan Tia, lanjut lagi aku nggak nemu nih. Astaga dong. Tia aja dulu ya. Ya. Tia, Udah ada. Nggak nemu nih. Kalian berdua udah ada? Langsung mungkin. Oh iya udah dong. Untung ada Ryan. Ayo Ryan silahkan quotes-nya. Quotes, ini mungkin dari experience aku sendiri. Yes. Terkait jiwa adalah the best coping mechanism is come from yourself. Coping mechanism terbaik itu datang dari diri sendiri. Wow. Itu dia. Oke, Fikar. Kita kayaknya mengutip kata-kata dari Liverpool aja. Gimana tuh Fikar? Silahkan, saya juga sambil nyari ini. Contekan Dimanapun- saya nggak ketemu. Silahkan. Jadi dimanapun kalian berada itu, you'll never walk alone. Yes. Jadi kalaupun tidak ada teman, kalian masih punya diri kalian sendiri. Ya, mungkin sedikit aja, ya. Mungkin butuh waktu sekitar 15 menit aja. Ya, pertama, kebermanaan hidup itu bukan dari ketiadaan masalah dalam hidup, ya. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut dalam berbagai situasi. Tadi mungkin merangkum dari diskusi yang tadi. Yang pertama, kita harus tahu dulu batasan kita, self awareness kita, ya, batasan kita untuk bisa menghadapi sebuah tekanan atau masalah. Yang kedua, bagaimana kita menata, ya, data diri kita, kegiatan kita dengan self regulation yang bagus. Yang ketiga, mencari social support yang akan membantu kamu untuk lebih positif. Dan yang terakhir, mencari kebermanaan hidup dengan melihat kembali kepada aspek religi dan spiritual yang kamu miliki. Ya, mungkin itu Mbak Tia. Next yours. Next mungkin ya, aku. Jadi sahabat jiwa, belajar untuk menjadi tenang dalam segala hal, maka kamu akan melihat apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Itu ya kali ya, Tia dia. Iya enggak ya? Enggak, aku udah nunggu Tia. Dari tadi aku nunggu gitu loh, kau buka handphone. Sahabat jiwa. Jadi nah ini dia contohnya, kita kadang nggak semua sejalan sama kemauan kita dong. Ih, Itu dia, seperti tadi, saya mau baca pokoknya hafal tapi nggak hafal-hafal, padahal cuma sekalimat gitu, langsung contoh nyata seperti itu. Yang penting apa? Yang penting mental kita sehat seperti itu sahabat jiwa ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa dibahas pada topik kali ini yang sangat luar biasa seperti itu ya, karena kita langsung import, ada 2 adik-adik dari rantauan, kita langsung hadirkan di RSJ Mutiara Sukma seperti itu ya dok ya. Itu aja mungkin sahabat jiwa, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye-bye.